Selamat malam, Riman. Dan juga selamat malam, Pak Hermanto. Selamat malam, Pak Riman, dan juga selamat malam, Pak Her. Udah jam 7. Siap, Bu. Siap. Siap, Ci. Ya, pas banget jam 7 ya. Jamnya sama ya semua, Bapak Ibu? Sama, Pak. Selamat malam. Ya. Baik, Bapak Ibu. Sudah jam 7. Sudah jam 7. Ya, saya stop dulu nih. Terima kasih mengisi pujiannya. Ya. Kita tuh. Oke. Kita sudah jam 7 tepat. Selamat malam, Pak Pudi. Sugeng dalu Bapak Pendeta Samuel Hartono. Oh, lagi stres. Salah. Kok dilebihin sih? Bubur merah bubur putih tuh. Hartono. Udah berdoa belum? Belum. Oh, Handoko nih, Handoko. Sabar, baru mau mulai. Pendeta Samuel Handoko. Nah. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 217. NKB 217 berjudul Semua yang Tercipta. NKB 217 Semua yang hebat. Tercipta. Alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Baik, kita akan memulai. Sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk doa buka kepada Penatua Elisa Pujianto, boleh memimpin di dalam doa buka. Pak Puji, waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, sebentar, ini tak nyalain dulu itu, gelap banget ini. Wah, sebentar, siap. Monggo, Pak. Nah, nyala tuh lampunya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Dengan rasa bersyukur dan berterima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala pemeliharaan anugerah yang begitu besar atas kehidupan kami dari pagi, siang hingga saat ini Tuhan. Tuhan mengumpulkan kami lewat Zoom ini Tuhan. Biarlah apa yang sebentar kami dengar firman Allah lewat Bapak Samuel, mari Engkau urapi secara khusus, buka hati kami, dan biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita. Buka bacaan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang pertama hingga ke 18. 18. Kisah Para Rasul 11 1 ayat sampai 1 sampai 18. dengan 18. 18. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Silakan yang baca. Kitab saya mana tadi? Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tema kita hari ini adalah manusia baru dan cara pandang baru. Sebuah tema yang mengindikasikan bahwa kita adalah manusia yang baru.
orang-orang yang telah dibaharui di dalam Tuhan, telah diubahkan di dalam Tuhan, dan harusnya kita pun juga punya cara pandang yang baru. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dari kehidupan kita. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dari hari ke hari. Setiap hari pasti ada perubahan, baik di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, di dalam berita-berita yang kita dengar, atau hal-hal yang lainnya. Contoh sederhana, bicara soal perubahan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu, mungkin minggu kemarin lah tepatnya gitu ya, masih minggu kemarin. Minggu kemarin kalau kita ingat gitu ya, pasti berita-berita kita itu masih penuh dengan suasana lebaran, arus mudik, arus balik, berita kemacetan, dan lain-lain sebagainya. Atau kalau mungkin kita lebih lama lagi, mundur lebih lama lagi, kita masih dengar berita soal kelangkaan minyak goreng dan sebagainya. Tapi sekarang pada minggu ini kalau dilihat berita-berita umumnya, sebagian besar berita-berita utama itu sudah tidak lagi menampilkan informasi-informasi tentang arus macet, arus mudik, arus balik. Yang sekarang isinya berita-berita kita adalah orang yang mulai masuk sekolah, bagaimana perpanjangan libur, juga anak-anak yang mulai ujian, dan sebagainya. Tahu, yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuaca deh. Ya. Cuaca pada waktu minggu yang lalu tentu ada sedikit perbedaan dengan minggu ini. Kalau misalkan minggu lalu agak banyak cuaca panas gitu ya, sorenya mungkin beberapa hari hujan, cuman sudah 3 hari ini mungkin kita dengar cuacanya pagi panas, sore hujan. Pagi panas, sore hujan. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita dan dunia sekitar kita khususnya. Karena perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sekecil apapun itu, perubahan pasti terjadi. Baik perubahan cara pandang, perubahan diri, perubahan lingkungan, dan perubahan lain-lain. Ini juga yang kalau kita perhatikan terjadi di dalam bacaan kita. Kisah Para Rasul 11, ayat 1 sampai dengan 18. Dalam bagian ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah bacaan yang kisahnya terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Kisahnya terjadi setelah Pentakosta dan bagian ini menjadi sebuah kisah yang memperlihatkan kepada para murid bahwa Allah tidak hanya mengaruniakan atau bahkan tidak hanya bekerja untuk bangsa-bangsa Yahudi saja, tetapi juga Tuhan mencurahkan roh-Nya, memberikan penyataannya, menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Orang-orang yang dikatakan sebagai mereka yang tidak bersunat dalam tanda kutip. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu bacaan kita, ini menjadi sebuah bacaan di mana Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius. Sebagai orang non-Yahudi yang dibaptiskan jadi pengikut. Petrus istilahnya di tengah persidangan gitu ya. Di sidang dipanggil kepada orang-orang di Yudea gitu ya. Khususnya ketika juga dia sebagai seorang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi, dipanggil. Dipanggil karena apa? Karena buat para murid saat itu hanya bangsa Yahudilah yang menjadi target misi mereka. Tuhan itu hanya menyatakan diri kepada bangsa Yahudi. Makanya misi mereka itu, misi penginjilan para murid itu terfokus kepada orang-orang Yahudi. Nah, di dalam bagian ini Petrus menerangkan tentang apa yang dialami di dalam penglihatannya. Sebuah penglihatan yang menegaskan kepada Petrus
mengajarkan kepada Petrus bahwa Tuhan juga menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Secara khusus perdebatan ini fokusnya adalah kepada perdebatan tentang kelayakan untuk memasuki persekutuan orang-orang non-Yahudi, makan bersama mereka. Buat para murid pada saat itu, kalau orang mau menjadi pengikut Kristus, maka dia harus diyahudikan dahulu. Dijadikan orang proselit. Dijadikan seorang Yahudi. Makanya selalu pekerjaan penginjilan para rasul ini, 12 rasul, Petrus dan teman-temannya, itu fokusnya adalah orang Yahudi. Kalau orang non-Yahudi, mereka akan sedikit mengalami istilahnya ada hambatan. Karena buat mereka mindset-nya adalah, pola pikirnya, cara pandang mereka adalah firman Tuhan hanya dinyatakan kepada orang Yahudi. Baik Yahudi yang ada di luar sana, atau Yahudi yang ada di Israel. Orang-orang non-Yahudi itu belum ada pandangannya di kepala mereka. Di dalam bagian ini Petrus memaparkan bahwa orang-orang non-Yahudi itu juga ternyata mendapatkan firman Tuhan. Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Penglihatan Petrus ini ketika dia diberikan Tuhan itu menyatakan tentang penglihatan semua makanan gitu ya, segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, menjalar gunung-gunung, itu Tuhan bilang makan, ya, sembelih dan makanlah itu semua. Buat orang Yahudi, Petrus yang adalah orang Yahudi, binatang itu tuh ada binatang-binatang tertentu yang nggak boleh dimakan. Binatang-binatang yang tidak kosher bahasanya. Binatang-binatang yang bahasa kita mungkin tidak halal untuk dimakan. Apa yang Tuhan beri penglihatan kepada Petrus itu semua binatang. Udah potong, sembelihlah dan makanlah. Makanya Petrus bilang, tidak Tuhan, aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Di sini Tuhan ngomong lagi kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini menjadi sebuah pengajaran bahwa standar haram dan halal itu semua asalnya adalah dari Tuhan. Bukan kita yang menentukan ini layak dimakan, ini tidak layak dimakan. Semua itu asalnya adalah dari Tuhan. Ini menjadi pengajaran. Karena buat para murid saat itu, orang non-Yahudi itu nggak usah diinjilin. Kita nggak konsentrasi ke sana kok. Mereka kalaupun mau mengikut kita, mereka harus diyahudikan dahulu. Disucikan dahulu. Karena buat mereka, orang Yahudi itu adalah persekutuan Allah. Jadi yang selamat itu cuma orang Yahudi. Orang non-Yahudi di luar keyahudian tidak ada keselamatan. Melalui penglihatan ini, Petrus diajak oleh Tuhan untuk melihat, memiliki cara pandang yang baru. Bahwa gak cuma orang Yahudi yang diberitakan keselamatan. Tetapi Tuhan bekerja untuk semua orang. Tuhan menyatakan keselamatan, berita Injil sukacitanya, penebusan di dalam dia, bukan cuma untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, bukan hanya pada manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan. Hal inilah yang ketika Petrus nyatakan ini, mengingatkan dia kepada pengajaran, apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebuah pengajaran yang menyatakan bahwa Tuhan yang akan membaptis setiap mereka. Dan Tuhan itu tidak pandang bulu. Karena apa? Karena agenda keselamatannya adalah untuk seluruh ciptaan. Untuk seluruhnya. Bukan hanya eksklusif kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua ciptaan. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat 17, inilah yang membuat Petrus berargumentasi. Bahwa jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya pada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Karena dia melihat bahwa Roh Kudus juga turun
Gak cuman kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain juga. Bagaimana mungkin saya mencegah Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk mengaruniakan keselamatan yang memang Ia janjikan? Tidak mungkin saya mencegah itu semua. Hal inilah yang membuat sidang pada waktu itu, perkumpulan pada waktu itu yang memanggil Petrus. Dia menyatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah juga mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Rasul yang bersidang menyadari pada akhirnya bahwa Tuhan menyatakan keselamatannya tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada seluruh umat, kepada semua bangsa. Tidak perlu seorang menjadi pengikut Tuhan itu diyahudikan dahulu, enggak. Itu adalah pemahaman yang keliru. Cara pandang yang keliru yang selama ini dimiliki oleh para murid. Di dalam bagian ini Tuhan memberikan kepada mereka cara pandang yang baru. Bahwa semua bangsa di dunia ini, kepada bangsa-bangsa lain, Tuhan mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Tuhan mengaruniakan penyataannya, mengaruniakan keselamatannya. Tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua. Dan juga mereka diingatkan bahwa mereka adalah manusia yang baru. Bukan lagi hamba dosa. Tidak lagi terikat dengan status mereka, tetapi mereka adalah hamba Allah. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Allah yang menyatakan berita sukacita kepada dunia. Ini juga yang berbicara kepada kita, Bapak Ibu, melalui kisah ini. Di mana ketika Tuhan memberikan cara pandang baru kepada setiap para muridnya, itu juga yang Ia karuniakan kepada kita. Tuhan menolong kita melihat segala sesuatu dengan cara yang baru. Kalau tadi para murid dibukakan pandangan yang baru tentang bahwa Tuhan juga bekerja dan mengaruniakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Kepada kita, Tuhan mengaruniakan sebuah pandangan bahwa kita tidak bisa bertahan dengan pandangan kita saja. Kita tidak bisa di dalam menjalani hidup, kita tidak bisa hanya berpatokan kepada satu patokan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kacamata kuda di dalam kehidupan kita. Kita harus memandang segala sesuatu dari banyak aspek. Melalui bagian ini Tuhan juga menggugah kita untuk memperbaharui cara pandang kita. Memperbaharui cara kita melihat situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Tidak hanya memandang sesuatu berdasarkan tradisi kita, kebiasaan kita, tetapi juga kita melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Cara pandangnya tidak cupet istilahnya. Bukan kayak orang yang ya udah kalau sudah begitu ya begitu saja sudah. Tidak. Melalui bagian ini Tuhan mengajak kita untuk memiliki cara pandang yang baru. Karena kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan yang membaharui hidup kita, yang menolong kita untuk melihat bahwa status kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Setiap kita adalah hamba Tuhan. Setiap kita yang percaya, mengaku percaya kepada Tuhan, dan mengikutinya adalah hamba-hambanya. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, kita tidak lagi menggunakan cara pandang kita seperti yang lama, seperti yang lalu-lalu, tetapi menggunakan cara pikir, pola pikir Tuhan. Pola pikir yang selalu berkembang, pola pikir yang mau menggali segala situasi. Tidak berorientasi kepada diri kita sendiri, tetapi kita memandang dari segala sisi. Kita melihat bahwa diri kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bukannya yang dulu lagi.
Oleh karena itu kita harus punya cara pandang yang baru. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa setiap hari kita ada perubahan. Kalau pola pikir kita dari zaman kita umur 10 tahun sampai hari ini begitu-begitu saja tidak berubah, ya susah. Karena apa? Karena kondisi di sekitar kita selalu berubah. Khususnya ketika kita menghadapi situasi pandemi seperti ini, di mana perubahan itu menjadi jauh lebih cepat. Segala perubahan yang terjadi benar-benar jauh lebih cepat. 2 kali, bahkan 3 kali lebih cepat dari yang kita prediksi sebelumnya. Inilah yang harusnya juga melalui firman Tuhan ini menggerakkan kita untuk punya cara pandang yang baru. Cara pandang yang terus mengajak kita untuk memperbaharui diri, mengupdate dan mengupgrade diri, bahasa kerennya. Memperbaharui dan juga kita senantiasa terus belajar apa yang baru. Bukan menolak pembaharuan, bukan menolak apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita menerimanya sebagai sesuatu yang harus kita pelajari. Karena dunia terus berubah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti para murid yang akhirnya tersadar, kiranya kita juga melalui firman Tuhan ini, kita tersadar, terdorong untuk menghadirkan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dengan terus mau menggali pandangan-pandangan baru. Tidak hanya kita seperti orang yang lurus saja ke depan. Enggak. Tetapi kita juga harus melihat banyak apa yang ada di sekitar kita. Kalau menggambar gitu ya, kita nggak cuma menggambar satu gambar, tidak. Tetapi kita menggambar juga kita berpikir lebih luas lagi. Habis kita gambar orang, bagusnya gambar apa ya? Oh, gambar gunung. Habis gambar gunung, oh gambar apa ya? Ada sawah. Ketika pandangan kita luas, ketika kita punya cara pandang yang baru, maka itu pun juga membaharui iman kita. Bukan iman yang statis, tetapi iman yang dinamis. Iman yang terus hadir dan hidup. Yang memampukan kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu kita mewujudkan itu. Sebagaimana para murid yang digugah dan terubahkan cara pandangnya. Marilah kita juga terus memperbaharui cara pandang kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan membaca firman-Nya setiap hari. Firman Tuhan adalah sesuatu yang memungkinkan kita untuk terus diperbaharui. Untuk terus mengalami apa yang Tuhan mau. Mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya mendekatkan diri lewat firman Tuhan, tetapi juga lewat mendialogkan iman kita. Bagaimana kita memiliki iman yang hidup. Bukan iman yang hanya, ya sudah, oke, saya percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kesehariannya tidak nyata. Iman yang benar-benar kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kasih yang hidup, bukan kasih yang cuman bisa diomongin aja, aku mengasihi engkau, selesai. Tapi kasih yang benar-benar nyata. Kasih yang kita lakukan kepada sesama. Dan juga Bapak Ibu, marilah kita ketika kita ingin memiliki cara pandang dan yang baru dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang dibaharui di dalam Tuhan. Marilah kita juga terus menggiatkan diri kita, mendorong diri kita untuk terus belajar. Belajar adalah sesuatu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Belajar tidak hanya dilakukan pada saat kita sekolah, tetapi sepanjang kehidupan kita, kita harus terus belajar. Sama seperti kita menjadi pengikut Tuhan. Kita juga harus terus belajar. Belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Belajar untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, yang mendorong kita untuk hidup lebih baik lagi. Semakin bertumbuh, berakar, dan juga berbuah di dalam Kristus, di mana orang bisa datang kepada Kristus. Dan diri kita bisa menjadi orang-orang
yang menyatakan Kristus di tengah kehidupan kita. Mari kita memiliki cara pandang yang baru, sebab kita adalah manusia yang telah dibaharui di dalam Tuhan. Selamat membaharui diri dan selamat terus memperbaharui cara pandang, pola pikir kita di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu kita akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa hal yang akan kita doakan pada saat ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, khususnya situasi keamanan pasca mudik lebaran, terkait juga penularan COVID, atau juga penyakit-penyakit lain yang saat ini berkembang, yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang terjadi, kondisi politik. Kiranya kita semua dimampukan, bangsa dan negara kita boleh bersatu padu untuk terus melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kita masing-masing, dan juga untuk supaya bangsa kita cepat pulih dari situasi pasca pandemi ini. Kita juga berdoa untuk gereja kita, GKI Cicurug, di mana pada hari Minggu, mulai tanggal 15 ini, ibadah umum, kebaktian umum sudah berjalan lagi sebanyak 2 kali, jam 7 dan jam 9. Kita doakan supaya ibadah boleh berjalan dengan baik. Juga melalui penambahan jadwal ini, semakin banyak umat yang bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Fleksibilitas jamnya juga boleh menolong rekan-rekan yang mungkin pada pagi hari kena macet atau apa, bisa ikuti jam 9. Dan juga semakin banyak anggota jemaat ataupun simpatisan yang beribadah di gereja kita. Juga kita berdoa untuk kebutuhan dana cicilan penabur yang terus berjalan, Bapak Ibu. Kita doakan supaya dananya tercukupi terus, dan kita semakin cepat bisa melunasi cicilannya. Dan juga kita doakan untuk rencana kegiatan kebersamaan GSM pada tanggal 26 Mei 2022 ini, dalam rangka persiapan juga untuk sekolah minggu yang akan onsite rencananya bulan Juli. Kita doakan supaya kegiatan kebersamaan GSM ini boleh mempersatukan lagi setiap guru-guru sekolah minggu yang yang di GKI Cicurug, juga mungkin menarik minat para calon guru yang mau terlibat di dalam kegiatan sekolah minggu kita. Kita juga mau berdoa untuk para aktivis kita, setiap karyawan kita, semua kiranya mereka boleh tetap melayani dan juga boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terlibat di dalam kegiatan pelayanan gereja. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Saudara Reja Purba, Saudara Ades Yahaan, Bapak Parman dalam masa pemulihan, dan rekan-rekan yang lain. Ada lagi Bapak Ibu tambahan, dipersilakan. Anaknya Pak Depok gitu, Pak. Oh ya, ini ya. Suci, Pak. Ya, Bu Sargila. Bu Sargila. Oh, Cici Suci ya, tanggal 19. Betul, Pak. Kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Minta didukung doa untuk Kesia bisa menghadapi ujian, Pak Sam. Ujian apa nih, Pak? UTBK? Ujian sekolah sama Mary itu. Oh, baru mulai ujian sekolah ya, Pak? Betul. Siap. SMK itu baru terakhir sendiri kalau SMK Ikrama itu, Pak. Ya. Anak-anak kelas 6 juga lagi ujian sih. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Juga kita Drew dan Dwight dalam masa pemulihan. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain? Oke, bila tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami pada saat ini kembali diingatkan untuk memiliki cara pandang yang baru. Diingatkan bahwa status kami adalah manusia yang baru.
manusia yang telah Engkau ubahkan dari hamba dosa menjadi hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah melalui perenungan firman malam hari ini kami didorong untuk melihat diri kami sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Di mana hidup kami juga seharusnya disertai dengan keterbukaan pada cara pandang yang baru. Biarlah kami boleh semakin menyadari, semakin memahami, semakin menerima dan bersedia untuk boleh berproses di dalam memperbaharui cara pandang kami yang memang seharusnya sudah diperbaharui. Tidak lagi cocok dengan status kami sebagai manusia yang baru ya Bapak, manusia yang hidup di dalam tuntunan-Mu saja. Biarlah kami juga terdorong ya Bapak melalui perenungan hari ini untuk menghadirkan pembaharuan. Menghadirkan pembaharuan di dalam kehidupan kami. Baik kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan masyarakat kami, dan juga bahkan kehidupan gereja dan bangsa dan negara kami. Mampukan kami ya Bapak sebagai para hamba-hamba-Mu yang hidup di masa ini untuk terus menghadirkan perubahan dan juga senantiasa mengubahkan diri kami agar kami boleh menjadi umat yang nyata, memiliki iman yang hidup yang juga terus mendialogkan dan juga terus menghidupkan pengharapan yang nyata di dalam keseharian kami dan menghadirkan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengingat segala situasi yang terjadi. Kondisi politik menjelang pemilu tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah Engkau yang juga boleh damaikan segala gejolak yang terjadi. Para pihak yang terlibat biarlah Engkau berikan hati yang lembut. Engkau boleh berikan hikmat kepada mereka agar tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi boleh mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kemajuan bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah kami juga boleh, setiap umat-Mu ya Bapak, kami boleh berpartisipasi aktif, tidak acuh terhadap perkembangan yang terjadi, tetapi benar-benar juga melibatkan diri untuk menjadi agen-agen perdamaian di dalam segala situasi yang terjadi. Berdoa juga untuk penanganan COVID yang terus terjadi. Kami bersyukur atas penurunan jumlah ya Bapak. Kiranya Engkau juga yang boleh menyertai segenap program pemerintah untuk keluar dari kondisi pandemi ini. Kami berdoa biarlah kami semua boleh tetap melakukan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan kami. Berkati para tenaga kesehatan yang juga bekerja di luar sana ya Bapak, kiranya Engkau menjaga mereka, memberikan sukacita. Juga untuk penyakit-penyakit lain di mana terjadi akibat perubahan cuaca, kiranya Engkau juga yang menolong setiap kami ya Bapak untuk boleh menjaga diri kami agar kami boleh tetap sehat di dalam segala situasi. Bangsa ini juga boleh keluar dari situasi kesulitan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk keamanan negara kami. Kiranya Engkau yang juga boleh jaga segala sesuatunya ya Bapak, supaya boleh aman di dalam situasi keamanannya. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak, mengingat GKI Cicurug di dalam layanannya. Kami teringat akan ibadah umum yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kali mulai tanggal 15 ini. Kiranya melalui penambahan jam ibadah ini, makin banyak umat-Mu yang boleh bersekutu bersama dengan kami ya Bapak. Biarlah penambahan jam ini boleh menjadi anugerah di tengah situasi yang terjadi, yang memampukan setiap umat-Mu untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana, cicilan ke penabur ya Bapak. Kiranya Engkau boleh cukupkan segala sesuatunya, segala metode pengumpulan dana yang dilakukan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mengingat untuk persembahan syukur tahunan yang akan dipersembahkan pada Minggu Pentakosta tanggal 5 Juni mendatang. Biarlah Engkau yang boleh menolong kami mempersiapkan persembahan itu. Engkau yang juga memampukan kami untuk boleh mempersembahkannya di hadapan-Mu demi perluasan kerajaan-Mu ya Bapa, untuk mendukung gereja-Mu, juga
tangan-tangan yang akan mengelolanya, majelis jemaat, biarlah Engkau berikan hikmat agar boleh mengelola persembahan ini untuk pelayanan gerejamu ya Bapak, memperluas pelayanan gerejamu. Juga mengingat acara kebersamaan GSM tanggal 26 Mei mendatang, biarlah melalui kebersamaan ini setiap guru-guru sekolah minggu di gereja kami boleh bersekutu bersama ya Bapak, khususnya di dalam menata persiapan untuk kembali dilakukan secara onsite kegiatan sekolah minggu kami mulai bulan Juli mendatang rencananya. Biarlah Engkau juga menggerakkan hati guru-guru sekolah minggu kami boleh terlibat dalam kebersamaan ini dan juga boleh kembali mengajar secara onsite ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah cici suci tanggal 19 Mei mendatang, kiranya boleh menjadi kebersamaan yang baik juga di dalam gereja-gereja. Kami berdoa bagi setiap aktivis kami, setiap karyawan kami, kiranya Engkau juga boleh berkati mereka, Engkau yang senantiasa jaga mereka, Engkau yang juga terus menghidupkan motivasi di dalam hati mereka untuk terus melayani ya Bapak. Dan biarlah hidup mereka juga boleh menjadi inspirasi, menggerakkan setiap kami untuk boleh terlibat di dalam pelayanan gerejamu. Kami juga berdoa ya Bapak untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Kami mengingat saudara Reja Purba, saudara Ade Sihaan di dalam pengobatannya, di dalam pemulihan. Kami mengingat Bapak Suparman, juga adik Drew dan Dwight ya Bapak, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh menolong mereka, boleh kembali pulih, segala tindakan pengobatan, obat-obatan yang dikonsumsi, kiranya semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah kehidupan mereka juga Engkau cukupkan ya Bapak. Setiap mereka yang mendampingi Engkau berikan kesabaran dan cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga mengingat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang di dalam ujian, anak-anak, adik-adik kelas 6 yang di dalam masa ujian sekolah, Engkau boleh berikan kemampuan pada mereka untuk boleh mengerjakan setiap soal, juga berikanlah kejujuran di dalam hati mereka, supaya mereka boleh mengerjakan itu secara jujur. Para tenaga pendidik yang mengawasi, biarlah Engkau berikan hikmat, agar boleh menilai segala sesuatunya dengan hikmat yang berasal daripadamu. Juga teringat dua rekan kami, Mary dan juga Kesia ya Bapak, yang dalam masa persiapan ujian atau akan melaksanakan ujian, biarlah Engkau juga sertai mereka. Engkau yang boleh tuntun mereka agar boleh mengerjakan segala ujian dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak-anak kelas 3 SMP dan 3 SMA yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Engkau juga tuntun setiap mereka ya Bapak. Engkau yang juga berikan hikmat agar mereka boleh melanjutkan pendidikan di sekolah yang Engkau telah sediakan, di lembaga pendidikan tinggi, kampus yang juga Engkau tunjukkan kepada mereka. Biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan mereka selalu ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap kami juga ya Bapak yang hadir di tempat ini. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala sukacita kami. Berkati ya Bapak, agar setiap kami juga boleh bersukacita di dalam Engkau, senantiasa membaharui diri kami, dan juga senantiasa mendekatkan diri kepadamu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami yang telah membaharui kehidupan kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah pujian penutup yang diambil dari PKJ nomor 245, PKJ nomor 245 yang berjudul Seperti Wanita di Pinggir Sumur. PKJ PKJ 245.
jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak hilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita telah selesai. Beberapa pengumuman, sebelum pengumuman yang lain. Yang pertama adalah mulai tanggal 15 ini, hari Minggu, besok, ibadah umum kita, bersyukur puji Tuhan, kabar sukacitanya adalah ibadah umum sudah bisa berjalan 2 kali. Yang ibadah umum pertama jam 7, ibadah umum kedua jam 9. Marilah dengan penambahan jam ibadah ini kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, makin banyak jemaat yang ikut bersekutu bersama dengan kita, dan juga makin banyak orang yang tergerak untuk ikut ibadah. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua juga untuk ibadah untuk persembahan syukur tahunan, Bapak Ibu maaf koreksi, persembahan syukur tahunan itu juga akan dipersembahkan tanggal 5 gitu ya, 5 Juni bertepatan dengan Pentakosta. Boleh mempersiapkan dari sekarang Bapak Ibu untuk persembahan syukur tahunannya. Informasi lebih lanjut akan diinfokan kemudian ya, untuk bagaimana teknisnya akan diumumkan kemudian. Tapi yang jelas persembahan syukur tahunan kita akan dipersembahkan pada tanggal 5, tepatnya pada ibadah Pentakosta ya, tanggal 5 Juni 2022. Juga untuk CD ya, bagi Bapak Ibu yang anaknya atau cucunya CD akan dilayankan pada tanggal 12 Juni 2022 pada ibadah kedua atau ibadah jam 9. Di ibadah tersebut, mengingat itu sebagian besar anak-anak remaja, ibadah remaja tanggal 12 akan digabung dengan ibadah umum. Ya, tanggal 12 Juni 2022, karena ada CD juga di sana. Lalu untuk Bapak Ibu yang mendaftarkan atau cucunya atau saudaranya yang daftar baptis, diingatkan pada tanggal 16 hari Senin ada pembinaan baptis secara online diselenggarakan oleh GKI Bogor Pengadilan. Untuk ibadah minggu Bapak Ibu tidak ada lagi pendaftaran, namun untuk kenyamanan kita bersama mohon datang lebih awal dan juga sudah divaksin pastinya. Dan kalau bawa kendaraan roda 4 silahkan parkir di di bawah gedung sekolah minggu itu, di basement lah sebutlah itu, dan sudah ada kotak-kotaknya. Kepalanya nanti ngadepnya ke sana ya, ke arah taman, yang parkir di bawah. Enggak, yang parkir di luar kepalanya ngadepnya ke taman semua supaya rapi begitu ya. Sudah dikotakin supaya parkirnya juga lebih rapi, lebih nyaman buat kita. Untuk yang bawa motor, parkirnya di depan ruang pemuda atau ruang pelayanan kesehatan yang sebelah pojok, warnanya di bawah tembok yang atau cat dinding yang cat kakinya itu yang warnanya hijau, yang paling sebelah sini ruang pemuda atau ruang pelayanan kesehatan supaya tidak kehujanan motornya dan juga lebih rapi. Itu. Dan untuk para lansia Bapak Ibu
Tempat duduk di ibadah umum adalah lantai 1 khususnya. 5 baris dari depan itu dikhususkan untuk lansia. Ya, 5 baris dari depan khusus untuk lansia. Ini khususnya di ibadah pertama, gitu ya. Itu 5 baris dari depan untuk lansia. Di belakangnya, 5 baris belakangnya boleh mereka yang non lansia. Dan kalau yang masih muda, yang 17 tahun sampai dengan ya usia 30 atau 40 tahun, disarankan untuk duduknya di balkon atas. Itu saja, Bapak Ibu, tidak ada lagi pendaftaran. Tanggal 19 ada Cici Suci, diadakan di GKI Cicurug. Jamnya jam 5 sore, secara onsite di gedung gereja, ya, di Sumedang, di gedung gereja. Oke. Itu. Lalu juga untuk remaja, ibadah remaja setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk kelas Immanuel onsite juga jam 9 pagi di kelas yang baru dan di 2 remaja. Itu saja Bapak Ibu pengumuman dari saya. Barangkali ada pengumuman yang lain Bapak Ibu dari komisi dewasa, komisi lansia atau yang lain, anak, persilakan. Dan 26 Mei juga untuk para guru sekolah minggu kita ada kebersamaan GSM, khususnya mempersiapkan diri di dalam untuk menghadapi sekolah minggu onsite yang rencananya mulai Juli 2022. Ada pengumuman Bapak Ibu tambahan? Ayo pada ikutan ya GSM yang lama-lama. Ya, itu sih. Tanggal 26 Mei di BUK juga mungkin Bapak Ibu yang bergerak untuk terlibat di dalam menjadi guru sekolah minggu. Menjadi guru sekolah minggu itu ya bisa juga jadi yang mimpin pujian, banyak posisinya, main musik, mimpin pujian, itu bisa ikut di tanggal itu gitu ya. Karena kita rencananya sekolah minggu akan kembali onsite di gedung yang baru khususnya mulai bulan Juli 2022. Kita berharap tidak ada lagi kenaikan COVID ya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang aneh-aneh begitu ya. Ada lagi Bapak Ibu pengumuman, silakan. Kalau sudah tidak ada pengumuman, ada pengumuman Bapak Ibu? Cukup, Ada? Pak. Ya Bu, oh cukup, oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Minggu depan kita akan sersan, kita akan membahas tentang warna-warna liturgi. Kok mimbar kalau seasonnya ini musimnya Advent atau ini kenapa mimbar warnanya ungu? Kenapa sampai sekarang warnanya mimbarnya setelah Paskah kok putih gitu ya? Kenapa setelah nanti habis kok Pentakosta warnanya merah? Kenapa? Belum ngerti. Minggu depan akan kita bahas Bapak Ibu terkait warna-warna liturgis supaya kita lebih ngerti lagi apa sih ini kok mimbar ada warna ungunya, ada warna putihnya, ada warna hijaunya kalau masa tertentu gitu. Kita akan bahas. Kirain terserah babe, Pak. Kenapa, Ci? Kirain terserah babe yang masang. Enggak tuh. Kita akan bahas itu Bapak Ibu di minggu depan juga, khususnya kenapa kok kalau Jumat Agung itu warnanya hitam gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang warna-warna liturgis di minggu depan Bapak Ibu. Jadi diingat minggu depan kita akan sersan jamnya jam 7 secara online. Kita akan bahas tentang warna-warna liturgis itu, apa penyebabnya kok dia warnanya seperti itu, apakah itu kayak tadi yang kata Cimel terserah babe, atau itu ini mah akal-akalannya Pak Sem, ini atau Uti ya terserah babe Uti. atau ada penyebab lainnya. Nah, kita akan bahas di situ. Dan jangan lupa hari Kamis Cici Suci jam 5 Bapak Ibu secara onsite di gedung gereja gitu ya. Cici Suci jam 5 secara onsite di gedung gereja. Gedung gereja ya, di seberang. Itu saja Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi jangan lupa ditulis di kalendernya. Jadi ada Cici Suci, ada minggu depan tuh ada sersan, hari Minggu tanggal 15 juga ibadah minggunya sudah 2 kali ya, jam 7 dan jam 9. Lalu juga nanti tanggal 26 ada kebersamaan guru sekolah minggu ya, ditandain semua di kalendernya Bapak Ibu. Terus juga tanggal 5 Juni ada Pentakosta, persembahan syukur tahunan kita di situ, ditandain semua kalendernya ya Bapak Ibu ya. Tuh ya. Bila tidak ada tentang ini Pak Sam. Ya, Pak Budi. Ada panen, Pak. Ya, Bu Sri. Ada
Pesta panen nggak? Pak Puji dulu, gimana Pak Puji? Ya, itu tentang persembahan bunga mungkin bisa disampaikan, Pak. Oh, yang persembahan bunga nanti yang persembahan bunga, oke. Jadi Bapak Ibu yang untuk persembahan nanti yang urusan sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Untuk persembahan bunga Bapak Ibu, jadi kita nanti akan disampaikan lebih lanjut begitu ya. Mungkin detailnya akan dipaparkan lebih lanjut di grup WA. Namun karena terjadi fluktuasi harga yang di luar perkiraan kami untuk untuk bunga yang kondisinya bunga hidup begitu ya. Jadi untuk persembahan bunga kita cuman terima sampai Mei ini begitu ya Pak Puji ya, benar ya. Jadi Mei ini terakhir. Untuk kedepannya kita akan diadakan bunga plastik karena harga bunga saat ini fluktuasi harganya Bapak Ibu, jadi harga bunganya itu sudah di luar perkiraan begitu. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjut akan dibuatkan di grup WA, kata-katanya yang lebih manis, yang lebih detail gitu ya akan dibuatkan. Tapi pada prinsipnya adalah kita persembahan bunga sampai Mei ini sudah kita close gitu ya. Untuk Juni, Juli kita tidak terima lagi karena fluktuasi harga bunga yang hidup itu sudah di luar jangkauan kita. Begitu. Itu saja. Kurang lebih seperti itu Pak Puji, betul? Kalau ada tambahan mohon tambahin ya Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Sam. Matur nuwun nggih. Ada tambahan nggak Pak? Ada yang kurang nggak dari yang saya sampaikan? Pak, ada pesta panen. Ya, persembahan syukur tahunan 5 Juni, Bu. Itu sekaligus pesta panen. Ya, betul. Kan Pentakosta, Bu. Seperti biasanya. 5 Juni. Pak Puji, ada yang kurang nggak dari pengumuman saya tadi? Iya, sudah cukup Pak Sam, sudah cukup ya. Ya. Oke, nanti untuk detailnya lebih lanjut akan ditulislah di grup WA, akan diumumkan. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Untuk baju masih banyak yang dijual, stoknya masih ada. Bisa hubungi Penatua EPA, Penatua Retno Yuningsi atau Penatua Retno Asih untuk ketersediaan baju yang dijual begitu ya. Itu saja, kalau sudah tidak ada lagi, kita sampai bertemu di Rabu mendatang. Dan juga jangan lupa hari Jumat ada salam. YouTube kita jangan lupa di-subscribe. Dan hari Minggu jangan lupa ibadah sudah 2 kali Bapak Ibu. Sampai ketemu di hari Minggu dan Rabu minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu.